Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah menonton video kali ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang zakat pembangunan masjid atau zakat yang disalurkan ke masjid. Nah, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 mengenai soal pretest PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Baik Bapak Ibu Guru, kita langsung saja untuk membedah kisi-kisi nomor 4 ini ya. Ini merupakan kisi-kisi yang keempat. Baik, di kisi-kisi keempat ini diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah. Mahasiswa dapat menentukan kategori dan besaran alokasi zakatnya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai materi ini. Nah, pembahasan ini saya simpulkan dari modul yang ada di kemenak.go.id ya. Silahkan Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan modulnya, silahkan langsung saja ke sana. Oke, kita bahas sebab dalam surat At-Taubah ayat 60 artinya, sodakoh adalah hak untuk fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang yang terlilit hutang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Sebagai kewajiban yang datang dari Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sebagaimana dijelaskan di atas, pembangunan dan pemugaran masjid tidak termasuk ke dalam mustahik zakat. Nah, di antara kedelapan macam mustahik zakat seperti yang disebutkan di atas, terdapat mustahik yang disebut sabilillah, yaitu di jalan Allah ini ya, ini sabilillah. Yang secara bahasa artinya jalan Allah. Menurut Mahmud Shaltut, istilah sabilillah memiliki arti kemaslahatan umat yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin seperti pembangunan masjid, rumah sakit, perlengkapan pendidikan, dan sebagainya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa istilah sabilillah adalah semua jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal. Nah, salah satu merupakan sabilillah di sini adalah kita berzakat atau bersodakoh ke masjid untuk membangun masjid itu merupakan sabilillah atau jalan Allah. Nah, ini perlu kita pahami bahwa kita berzakat kepada pembangunan masjid juga boleh, bersodakoh pada masjid juga boleh, berinfak itu juga boleh ke masjid. Karena itu termasuk di jalan Allah. Allah meridhoi kalau kita berzakat di masjid. Itu menurut pendapat para ulama. Oke, sekarang kita ke soal. Soal ke-9 ini ya, karena soal nomor 1 sampai nomor 8 sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum menemukan bahasan tersebut, silahkan dicari di playlist yang telah kami sediakan. Oke, pertanyaan yang pertama atau yang ke-9 ya. Distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah, termasuk kelompok mana zakat untuk membangun masjid yang sesuai Quran Surat At-Taubah 60. Apakah Ghorim, Ibnu Sabil, Sabilillah atau Mu'allaf? Itu jawaban yang benar adalah yang C, yaitu Sabilillah. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pembagian zakat atau distribusi zakat ke masjid untuk membangun masjid itu merupakan dalam sabilillah atau jalan Allah. Karena kalau kita berzakat atau membangun masjid dengan zakat, maka itu merupakan suatu kemaslahatan untuk umat, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kemaslahatan untuk umat itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, maka itu termasuk
jalan Allah atau sabilillah. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan buku e-book Pretest PPG Guru PAI yang kita sesuaikan dan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu guru bisa menghubungi kami di WA yang tertera di sini dengan harga yang tertera di sini juga. Kemudian nanti di bukunya akan dilengkapi kisi-kisi pembahasan soalnya sebanyak 300 lebih ya Bapak Ibu guru. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 10 atau soal yang kedua di pembahasan kali ini. Berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali A. Nilai kemaslahatan, B. Berlebihan dana zakat, C. Kepentingan syariat, D. Sarana peribadatan. Manakah jawaban yang bukan ya? Yang bukan mengenai faktor keabsahan. Kenapa yang bukan? Karena disebut di sini adalah yang kecuali. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu berlebihan dana zakat. Nah, tadi disebutkan bahwa nilai kemaslahatan itu merupakan jalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka dengan itu, maka oleh sebab itu kita harus atau kita beridho atau bersedia menyalurkan zakat kita ke masjid untuk pembangunan masjid, terutama bagi masjid yang sangat urgent atau sangat diperlukan saat itu juga untuk membangun masjidnya. Itu sangat direkomendasikan untuk membayar zakat ke sana. Kemudian yang C, kepentingan syariat. Kenapa kepentingan syariat? Karena masjid merupakan tempat kita beribadah, tempat kita membangun kemaslahatan umat, maka ini merupakan faktor yang menjadi keabsahan untuk membayar zakat atau mendistribusikan zakat ke masjid. Itu adalah faktornya. Kemudian yang D, sarana peribadatan. Oke, sarana peribadatan ya jelas bahwa masjid dibangun untuk kita bersama, untuk beribadah kita bersama juga, untuk ibadah umat muslim secara keseluruhan, baik yang musafir, baik yang cuma sengaja bertamu ke tempat kita, kemudian dia ingin sholat di masjid, itu merupakan sesuatu faktor keabsahan untuk membayar zakat atau mendistribusikan zakat ke pembangunan masjid. Oke, saya merasa bahwa Bapak Ibu guru PAI paham dengan ini dan semoga ini membantu kita dalam belajar pretest PPG. Nah, semoga Bapak Ibu nanti sukses menjalankan pretest PPG dan nanti jika Bapak Ibu guru lulus di PPG semoga dimudahkan untuk mendapatkan sertifikat PPG-nya. Oke, sekian dulu untuk bahasan di video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.